Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersuka cita. Kami kembali menyapa saudara-saudara kami yang ada di rumah, beribadah di rumah saat ini. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya bangkit, tapi pada hari ini kita peringati dia naik ke surga, dia terangkat ke surga. Kita mau mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk pagi hari ini, kembali Kau izinkan kami, Kau perkenankan kami ya Tuhan untuk boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu memuji dan memuliakan Kau dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami peringati bahwa hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Engkau sudah terangkat ke surga ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami untuk ibadah kami ya Tuhan. Kami khusus berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, Sidang Betani Alfa ya Tuhan, dimanapun saat ini berada. Biar Engkau menjamah mereka, biar mereka merasakan hadirat Tuhan juga dimanapun mereka pada saat ini berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir saat ini. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita awali ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita bernyanyi lagu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Roh Kudus hadir di sini. Suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh bekerja
glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya seperti pujian kami, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kami percaya hari-hari yang kami jalani ini, walaupun sukar tapi bagimu tiada yang sukar ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu senantiasa bekerja di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sekarang mau memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu bersorak-sorai. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, amin. Kita percaya di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini ada anggur baru yang tercurah bagi kita semua. Kita sama-sama bersuka cita bersama, kita bernyanyi lagu Anggur Baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama kita nyanyikan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan,
hanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah menerima urapan Tuhan yang ajaib di setiap hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan kita akan merasa aman karena ada Tuhan yang menjaga kita. Dan kita bisa kuat karena Tuhan selalu menopang kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami beribadah lagi. Hari ini adalah ibadah yang khusus, kami memperingati Engkau terangkat ke surga. Kami berterima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu ini kami sehat, kami kuat, dan kami punya pendengaran yang baik. Biar Tuhan kami menggunakan pendengaran yang baik itu, agar firman yang kami dengar nanti benar-benar tertanam dalam hati kami dan kami lakukan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Hari ini sekali lagi kita memperingati Yesus terangkat ke surga. Ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang ibadah terangkatnya Yesus ke surga. Karena ayatnya berkata begitu di Markus 16 ayat 19, kita buka. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat berikutnya Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya. Jadi bukan naik, terangkat. Karena saya percaya bahwa Yesus terangkat ini keputusan sorga. Sorga yang punya rencana, Bapa yang punya rencana, dia terangkat. Saya punya bayi, saya percaya bentar lagi dia bisa naik ke atas tempat tidur. Tapi sekarang dia diangkat ke tempat tidur. Jadi bukan dia yang melakukan, tapi orang tuanya yang memutuskan, gitu kira-kira. Ya, karena hidup kita, hidup orang percaya itu semua dalam rancangannya Tuhan. Amin. Ya. Nah, bagi kita yang percaya kepada Yesus, ini bukan saja kebenaran dalam iman. Yesus terangkat ke surga ini bukan saja kebenaran dalam iman kita, bukan. Tapi ini adalah sebuah sejarah yang tertulis. Jadi kita mesti percaya dan meyakini bahwa Yesus sekarang sudah berada di surga. Karena kita peringati sekarang dia terangkat ke surga. Nah, sekarang kita belajar di Alkitab. Sebelum Yesus sudah ada dalam perjanjian lama dituliskan Tuhan mengangkat manusia. Jadi dia ke surga bukan lewat kematian. Salah satu contohnya adalah Nabi Elia. Kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Tapi kali ini Alkitab menuliskan naik. Naik bukan karena keputusan Elia, tapi Elia naik ke surga di dalam angin badai. Jadi ada medianya, dia terangkat ke surga, gitu kira-kira. Ya. Nah, kok bisa? Kok bisa Elia? Kalau Tuhan Yesus ya kita akan bilang oh iyalah dia Tuhan gitu ya. Lahirnya saja udah luar biasa. Lahirnya saja sudah dinubuatkan, bahkan di perjanjian lama. Tapi Elia ini apa istimewanya?
apa yang berbeda dari kita, kira-kira gitu. Kalau di film-film kita tonton, kalau orang sakti itu lahir dari awal, mungkin dia sejak bayi lahirnya sudah unik gitu misalnya ya. Kemudian dia dari kecil misalnya udah bisa terbang, contoh di film-film yang kita tonton. Apakah Elia seperti itu? Enggak. Alkitab menuliskan nama Elia muncul pertama kali di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, pernyataan Elia di sini, dia melayani Tuhan. Jadi nggak diceritakan dalam sejarah Alkitab ini Elia itu lahir bagaimana, tapi setelah dewasa dia dituliskan dan dia menyatakan dirinya melayani Tuhan. Apakah melayani Tuhan istimewa? Oh tidak. Saya, tim musik, usher, banyak melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu mungkin sudah umum sekarang ini bagi orang Kristen. Jadi sebetulnya banyak yang sama dengan Elia. Kemudian kita baca Yakobus 5 ayat 17. Ini kita banyak baca firman, kita belajar. Dalam Yakobus 5 ayat 17, kalimat pertama berkata begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi surat Yakobus menuliskan Elia itu manusia biasa kayak kita, sama seperti kita. Tapi kok ya bisa Tuhan memberikan karunia, memilih dia untuk naik terangkat ke surga, tidak seperti manusia kebanyakan lewat kematian. Kalau kita renungkan dan kita baca sejarah tentang Elia ini, ada satu yang sangat istimewa dari Elia, dia taat. Apa bedanya dengan kita? Ketaatannya yang beda. Kalau nanti ketaatan kita kayak Elia, ada kemungkinan kita diangkat Tuhan ke surga tanpa melalui kematian. Mari kita buka 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 17. Nah ini sejarah. Kita belajar tentang Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 5. Oh maaf, mulai dari ayat 3. Ini perintah Tuhan kepada Elia. Dengar baik. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Allah memerintahkan Elia pergi ke sebuah sungai, di tepi sungai, dia tinggal di sana, disuruh tinggal di sana. Minumannya air sungai itu, dan makanannya akan diantar sama burung-burung gagak. Kira-kira kalau sekarang ini kita dikasih perintah, pergi ke Sembahi, minum dari air itu, dan nanti burung-burung gagak diperintahkan kepada kita untuk memberi kita makan. Ada yang mau pergi? Gak yakin saya. Saya pun mungkin gak yakin.
Tapi ayat 5 berkata, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ayat 6 berkata, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dia melakukan bagiannya, dia taat, dan Tuhan melakukan bagiannya, membuktikan ucapannya nggak masuk akal itu. Sampai hari ini belum ada sejarah yang menuliskan ada orang yang dikasih makan burung gagak. Pagi dikasih roti, sore dikasih daging. Enggak. Karena saya diajari bahwa burung gagak itu adalah binatang yang rakus, jarang berbagi, dan dia nggak bisa buat roti. Pasti dia curi itu roti. Jadi ketaatan Elia ini mendatangkan mujizat bagi dirinya, dan dia bisa membuktikan janji-janji Tuhan. Nah, berarti apa persamaannya dengan Yesus? Taat. Yesus taat sampai mati. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita menyatakan diri pada sebagai orang Kristen. Kita akan mendengar apa yang harus kita lakukan. Nah, ada pesan terakhir Yesus sebelum terangkat. Kalau dulu saya masih tinggal di rumah orang tua saya, kalau orang tua saya pergi, dia kasih pesan. Jangan lupa tutup gerbang, matikan lampu, perhatikan kompor-kompor. Karena dia hanya mau pergi dan pasti kembali lagi. Itu pasti nggak gitu penting. Walaupun itu penting, tapi tidak sepenting pesan terakhir orang yang nggak bakal kembali lagi. Betul kan ya? Kalau ada orang tua yang tahu bahwa dia akan meninggal, misalnya dia memberikan pesan-pesan terakhir, dia nggak akan bilang jangan lupa tutup pintu, jangan lupa matikan lampu, jangan lupa matikan kompor. Pasti nggak itu. Karena kalau sudah waktunya dia pergi dan tidak akan kembali, pesan ini pasti sangat penting. Dan ini bukan saja pesan, ingat, ini perintah. Ini adalah perintah terakhir yang saya percaya pasti sangat penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Kita buka di di Markus 16. Ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yesus memberi perintah dan juga memberi janji. Perintahnya jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang ini perintah itu diperintahkan kepada kita. Kita boleh milih. Sebenarnya perintah kita nggak boleh milih, tapi banyak orang Kristen merasa dia boleh milih. Itu tugas pendeta, itu tugas pengurus gereja, itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya datang, hadir ke gereja, ikut ibadah, dan selesai. Salah. Itu tugas semua. Semua yang menyatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau kita belajar dari murid-murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu, apa responnya? Taat. Buka di Markus 16 ayat 20. Ini buktinya. Saya akan bacakan. Markus 16 ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Jadi sama seperti Elia waktu taat kepada Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa burung gagak itu memberi dia makan pagi roti, sore dikasih makan daging. Nah, murid-murid diberi perintah untuk memberitakan Injil dan mereka melakukannya, dan tanda-tanda itu akhirnya terjadi pada mereka. Sekarang, apakah orang Kristen mengalami tanda-tanda itu? Belum tentu. Kenapa? Karena nggak taat melakukan. Karena tanda-tanda itu akan kelihatan ketika kita melakukan perintah. Nah, sekarang orang Kristen kagum dengan tanda-tanda mukjizat. Orang Kristen kagum dengan nubuatan-nubuatan. Orang Kristen kagum atas hal-hal supranatural yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka cuma kagum. Mereka tidak merasakannya dan tidak bisa melakukannya. Kenapa? Tidak ada impartasi kuasa. Karena apa? Karena tidak taat melakukan perintah Tuhan. Elia punya seorang murid. Nanti kalau kita baca di Perjanjian Lama, murid Elia itu adalah Elisa. Dan Elisa bisa melakukan hal-hal mukjizat yang akhirnya yang dia dapat dari Tuhan melalui Elia gurunya. Jadi kita pun harusnya kalau meneladani murid-murid Yesus yang dulu, kita akan memperoleh impartasi kuasa yang sama. Kenapa? Karena sebagai murid, Tuhan pasti akan mengaruniakan hal-hal yang luar biasa itu dalam hidup kita. Karena murid-murid Yesus juga memperoleh kuasa yang diberikan Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Markus tadi. Dan kemudian apa reaksi murid? Mari kita baca di Lukas 24. Ada satu lagi yang luar biasa. Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Ini perintah. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini perintah Tuhan Yesus. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka kita diperintahkan menjadi saksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kemudian kita baca Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus sedang memberkati murid-muridnya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52 berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Maka murid harus selalu sujud menyembah, harus selalu bersukacita dalam menjalankan perintah itu, dan senantiasa ada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, sekarang tugas kita adalah itu. Mari taat. Kemudian kita akan menikmati mengimpartasi kuasa itu. Kenapa? Karena orang yang taat baru akan memperoleh kuasa itu. Saya pernah tonton ada perdebatan di YouTube. Orang Kristen didebat tentang ayat tadi, bahwa orang percaya kalau minum racun maut pun tidak akan mati. Kemudian orang menantang dia, sekarang saya kasih racun, kamu minum, buktikan bahwa kamu tidak mati. Kamu orang percaya kan? Orang Kristen itu jawab iya. Mau? Berani? Orang Kristen itu terdiam. Kenapa? Karena dia sanksi. Kalau dalam rangka menjalankan perintah Tuhan, maka janji itu pasti terjadi. Tapi bukan untuk show off, bukan untuk tunjukin kuasa, bukan seperti dukun, bukan seperti orang-orang sakti di luar sana, bukan seperti itu.
Karena murid-murid ini bukan orang-orang sakti, murid-murid ini adalah orang biasa. Elia itu adalah orang biasa, sama seperti kita. Tapi ketika dia taat, kemudian Tuhan memberikan dia kuasa yang luar biasa. Kalau kita baca lagi, ada satu kejadian di mana Elia itu larinya bisa lebih kencang dari kereta kuda. Baca nanti di 1 Raja-Raja 18. Raja disuruhnya naik kereta kuda, dan ketika itu dia dapat kuasa Tuhan, dia lari, dia lebih kencang dari kereta kuda itu. Maka Bapak Ibu, Tuhan akan membuktikan janjinya bagi kita semua. Amin. Maka lakukan, taat. Ketaatan itulah yang paling perlu. Anda boleh bilang percaya kepada Yesus, tapi kalau Anda tidak taat, Yesus tidak mengakui bahwa Anda percaya kepadanya. Maka taatlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita hidupi, kita yakini bahwa Yesus sudah ada di surga dan pasti mengimpartasikan kuasanya kepada kita yang mau taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Kami mengakui diri kami sebagai seorang Kristen, pengikut-Mu, bahkan menjadi anak-Mu, menjadi anak Tuhan, menjadi murid-Mu. Biarlah Engkau mengimpartasikan kuasa-Mu ketika kami mau melakukan, ketika kami taat melakukan perintah-Mu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya itu tidak menghalangi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bisa tetap menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan dan pengampunan dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami lewat semua media yang tersedia bagi kami saat ini. Kami mau melakukannya dalam memperingati terangkatnya Tuhan ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami percaya ini bagian dari rencana Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, dan kami bisa mendengar firman-Mu yang kami percaya mengembalikan kami kembali ke fungsi kami, tugas kami seperti yang Tuhan perintahkan, untuk bisa menjadi alat-Mu mengabarkan Injil ke seluruh penjuru. Saat ini semua teknologi memungkinkan kami melakukannya, dan gerakkan kami Tuhan untuk melakukannya. Mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami jadi berkat bagi orang lain.
Dan kami bisa membuktikan janji Tuhan, kasih Tuhan, impartasi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Puji namamu, kami berdoa Tuhan buat hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, kami tumpangkan tangan kami arahkan tangan kami dari tempat ini untuk mendoakan mereka. Biarlah Tuhan Kau yang menyembuhkan. Yang berbeban berat hari ini, Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Kami bersyafaat bersatu hati buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang kami percaya Engkau cintai dan kasihi. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami percaya Tuhan punya otoritas di atas semuanya. Kami mohon Tuhan, Kau yang mengurapi pemimpin-pemimpin kami, gerakkan mereka untuk bisa bekerja keras, bahkan bekerja ekstra keras dengan situasi seperti ini, supaya mereka dengan pekerjaan mereka, dengan tugas mereka yang mereka lakukan dengan baik menjadi teladan bagi kami semua, dan seluruh rakyat ini bisa melakukan tugasnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Akhirnya keamanan, ekonomi yang stabil, dan kesehatan bisa terjaga. Kami berdoa bagi yang sakit, yang terjangkit virus COVID ini sampai saat ini yang masih terus ada. Tuhan sembuhkan mereka melalui dokter, suster, peralatan-peralatan. Dalam semuanya itu mendatangkan kesembuhan. Kami tetap berdoa biar Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kemampuan kepada dokter atau para ahli untuk menemukan obat atau vaksin untuk menangkal virus ini. Dan kami percaya itu pasti terjadi pada waktumu, karena semua ada dalam kendali Tuhan. Terpuji namamu. Kalau sebentar ibadah ini akan berakhir, kami percaya dan percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Allah. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, pekerjaanmu, aktivitasmu yang lain, dalam studimu. Biarlah firman Tuhan yang menjadi landasan semua keputusan-keputusanmu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat memperingati hari terangkatnya Tuhan Yesus.